Joanna mengetahui Jason telah mengambil gaun pengantin yang dirancang oleh LM dan bergegas kembali dari lokasi syuting dengan perasaan tidak puas. Melihat kemarahan di wajahnya, pelayan itu segera menjelaskan. Pak Jason mengatakan, kamu bisa meminta gaun pengantin seharga 20 miliar sebagai gantinya. Apa kamu tidak bertanya, kenapa dia mengambil gaun pengantinnya? Wajah Joanna tampak sangat jelek, matanya penuh amarah yang akan meledak. Aku mana mungkin menanyakan urusan Pak Jason. Pelayan itu melangkah ke samping dan menjawab dengan leher menciut. Joanna mendorongnya menjauh dan langsung masuk ke ruang ganti. Matanya memerah saat melihat gaun pengantin indah yang tergantung di atasnya telah hilang. Dia langsung menyukainya pandangan pertama. Mengapa Jason ingin mengambilnya kembali? Joanna yang penuh dengan kekesalan duduk di ruang ganti, melemparkan tasnya ke lantai dan mengedipkan matanya yang berkaca-kaca. Apa karena istrinya? Joanna kembali tenang, wajahnya muram. Dia mengambil tas dan mengeluarkan ponselnya. Dia membuat panggilan telepon tanpa ekspresi di ruang ganti yang terang. Jason mengambil kembali gaun pengantin yang dia belikan untukku. Begitu panggilan tersambung, Joanna menangis dan berkata kepada pihak lain, aku tidak berani menelpon dan menanyakannya. Dia sama sekali tidak mempedulikan perasaanku. Kak, apa kita tidak bisa memiliki seluruh hartanya? Kamu sudah berkorban banyak untuknya. Punya hak apa istrinya mendapat keuntungan? Joanna berkata dengan enggan. Setelah mendengar perkataannya, pria di telepon bertanya, apa kamu ingin menikah dengannya? Benar, apa tidak bisa? Selama aku menikah dengannya, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Selain itu, dia berhutang padamu. Joanna berkata dengan sikap percaya diri. Kakaknya terdiam. Kak, aku tahu dia sudah berkorban banyak untuk kita, tapi aku tidak rela. Kamu telah mengorbankan kebebasanmu, makanya dia bisa dengan tenang mewarisi perusahaan. Tanpa kamu, tidak akan ada dia yang sekarang. Joanna berdiri dengan kesal. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan Jason? Dia bertanya dengan hangat. Aku tidak bisa bertahan di dunia hiburan. Dia menelantarkanku. Aku hampir mati. Asalkan dia ada di sampingku, aku bisa merasa aman. Kak, kamu harus membantu adikmu satu-satunya ini, kata Joanna dengan manja. Aku akan bicara dengannya mengenai menikah dengannya. Tidaklah begitu mudah. Aku harus memikirkannya baik-baik. Bagaimanapun, dia belum bercerai. Selesai bicara, dia menutup telepon. Joanna memegang ponsel dan perlahan mengangkat sudut bibirnya. Aku ingin lihat sebenarnya siapa istri Jason. Yasmin bersin, dia menyentuh hidungnya dan melanjutkan menggambar dengan tablet. Walaupun dia hanya perlu merancang gaun Natasha, tapi dia sama sekali tidak menganggur, bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Natasha sudah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun. Sebagai artis yang menerima penghargaan, tidak perlu dikatakan lagi kehebatannya. Kalau dia ingin merancang untuknya, maka dia harus merancang gaun yang bisa membuatnya menonjol dan menarik perhatian orang. Natasha membayar 20 miliar untuk gaunnya. Selama karirnya dalam merancang, ini pertama kalinya dia mendapat harga ini. Harga rancangan tertinggi yang pernah dia terima adalah saat Jason membayar 18 miliar 70 juta untuk gaun pengantin yang ia rancang sendiri. Walaupun drama memberikan banyak uang, tapi banyak pakaian yang harus dibuat. Kalau semua pakaian kru dijumlahkan totalnya lebih dari 1000.
Yasmin tidak pulang ke rumah selama beberapa hari untuk mengumpulkan bahan-bahan saat dia sedang meningkatkan keahliannya di studio bordir pribadinya. Dia menerima telepon dari asistennya. Nona Joanna datang ke studio, katanya ingin memesan gaun pengantin seharga 20 miliar. Dia juga mengatakan kalau Pak Jason yang akan membayar tagihannya. Aku sudah mengatakan kalau Sani tidak menerima pesanan sampai bulan Juli, tapi dia masih di studio membuat keributan. Setelah Yasmin mendengar apa yang dikatakan asistennya, dia menjawab dengan tenang, minta satpam untuk menyeretnya keluar. Berpikir ini ada hubungannya dengan Jason lagi, rasa jijik muncul di matanya. Asisten menutup telepon. Setelah memikirkannya, Yasmin menelpon Jason. Kebahagiaan Jason yang menerima telepon Yasmin langsung padam karena kata-kata dinginnya. Apa kamu bisa mengatur kekasihmu itu? Kenapa dia pergi ke studio dan membuat masalah? Apa? Suara Jason penuh kebingungan. Kamu telepon dan tanyakan sendiri. Aku hanya ingin memberitahumu. Kalau dia sekali lagi bersikap sok di LM, jangan salahkan kami kalau memblokirnya seumur hidup. Nada suara Yasmin sangat dingin. Jason dapat merasakan Yasmin sangat membenci Joanna. Setiap masalah yang berhubungan dengan Joanna, Yasmin akan memperlakukannya dengan sangat dingin. Aku akan menanyakannya, tapi sikapmu juga harus lebih baik. Bukan aku yang melakukannya. Jason membela diri dengan perasaan tidak puas. Apa bedanya, kamu yang melakukannya atau tidak? Kalau kamu tidak memberinya kepercayaan diri untuk menghabiskan uang, apa dia akan bersikap sok di LM? Ejek Yasmin. Jason masih berani merasa tidak adil. Oke, ini salahku. Aku akan memberitahunya. Jason segera menyerah. Kamu hanya bisa bersikap asal-asalan. Begitu Yasmin selesai berbicara, dia menutup telepon. Di dalam pernikahan mereka, Jason selalu bersikap asal-asalan. Walaupun kali ini Jason meminta maaf dengan serius pun, dia tidak akan menganggapnya serius. Setelah menjawab telepon, Jason menjadi sangat marah. Dia melemparkan ponsel ke meja dan berkata pada Caleb, sekarang dia tidak menyukai apapun tentangku. Caleb diam-diam melirik ke arah Jason, tidak tahu bagaimana berkomentar tentang hal seperti itu. Jason meliriknya dengan alis terangkat. Katakan saja, kalau ada yang ingin kamu katakan. Caleb menyilangkan tangannya dan meletakkannya di depan perut bagian bawahnya, kemudian menjawab dengan hati-hati. Apa kamu tidak merasa seperti ini baru seperti pasangan suami istri? Kata-katanya langsung membuat amarah Jason hilang. Dia berusaha keras mengendalikan sudut mulutnya yang hendak terangkat dan bertanya pada Caleb, kenapa kamu berpikir seperti itu? Dia seperti sedang berdebat denganmu, bukan begitu? Caleb bertanya pada Jason dengan hati-hati. Sebelum Jason berpikir keras, dia masih berkata kepadanya, lanjutkan. Pasangan suami istri akan berani berdebat tanpa ragu jika memiliki perasaan yang mendalam. Dulu Nyonya tidak akan berdebat denganmu, mungkin karena masih sedikit takut padamu, kata Caleb pelan. Perkataanmu memang masuk akal. Dulu dia selalu menurut padaku. Walaupun merasa teraniaya dan sedih pun tidak akan mengatakan apa-apa. Gumam Jason tanpa sadar. Di dalam ingatan Jason, pemahamannya tentang Yasmin adalah Yasmin orang yang sangat patuh. Jason mengangkat ponsel dan menelpon Joanna. Telepon baru saja akan berdering. Joanna langsung menjawab. Jason mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kenapa kamu harus meminta LM untuk merancang gaun pengantinmu? Kamu tidak minta maaf pada mereka.
tapi kamu masih ingin mereka memperlakukanmu sebagai klien. Jason, aku tidak mengerti kenapa kamu mengambil gaun pengantin yang kamu berikan padaku. Suara Joanna dipenuhi dengan tangisan. Dugaan Jason terbukti. Joanna pergi ke LM membuat kekacauan hanya agar dia berinisiatif menelponnya dan Joanna bisa menanyakan soal gaun pengantin. Tapi dia memang perlu menjelaskan tentang gaun pengantin itu. Aku memerlukan gaun pengantin itu. Kamu bisa meminta apapun yang bernilai 20 miliar selain gaun pengantin itu. Nada suaranya melembut tanpa sadar. Tapi aku menyukai gaun pengantin itu. Apakah Kak Ipar juga menyukai gaun pengantin itu? Makanya aku harus mengalah padanya. Suara Joanna penuh kesedihan. Jason memegang ponsel dan terdiam sejenak. Bukan, ada alasan lain. Joanna sedikit terisak. Studio LM tidak akan merancang gaun pengantin untukmu. Kamu seharusnya tahu hal ini. Lebih baik cari perancang lain. Walaupun biayanya lebih dari 20 miliar, aku akan tetap membayarnya, kata Jason pada Joanna dengan nada lembut. Jason, apa sekarang kamu merasa aku menyebalkan? Kamu semakin tidak menyukaiku karena apa yang terjadi di program terakhir kali, kan? Joanna bertanya sambil menangis. Rasa suka apa yang kamu maksud? Jason bertanya dengan tenang. Joanna tertegun sejenak, sepertinya dia tidak menyangka Jason akan peduli dengan masalah ini. Dia tergagap dan menjawab, Kak, kamu selalu sangat baik padaku. Aku pikir karena suka, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Memangnya aku baik padamu karena aku menyukaimu. Kamu seharusnya tahu dengan jelas kenapa aku baik padamu. Jason bicara dengan tenang. Jason, apa kamu tidak senang karena kakakku menelponmu saat aku dalam bahaya? Kenapa kamu merasa ini masalah orang lain? Jason memotongnya dengan tidak sabar. Tangan Joanna yang memegang ponsel bergetar. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu mengincar Luna, memasang perekam di kamarnya, dan bekerja sama dengan orang lain untuk menyerangnya? Dia adalah idolamu. Ejekan di dalam kalimat terakhir Jason sangat jelas. Joanna begitu terstimulasi oleh kata-katanya sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Air mata mengalir di matanya. Maaf. Dia meminta maaf. Joanna berpikir masalah ini sudah berlalu. Jason akan mengambil inisiatif untuk mengungkitnya. Masalah antara kamu dan LM dianggap sudah berlalu oleh semua orang. Tapi kamu malah pergi ke sana membuat masalah, kata Jason acuh tak acuh. Dia yang mengambil gaun pengantinnya. Kalau Joanna ingin bertanya bisa menelponnya langsung. Tapi Joanna harus mengambil jalan memutar untuk membuat LM jijik. Memaksa dia menelpon, lalu Joanna bertingkah seperti teraniaya. Aku salah karena tidak memberitahumu masalah gaun pengantin. Yang bisa aku lakukan hanya memberi kompensasi yang lebih besar padamu. Pilihlah seorang perancang terkenal. Aku akan bicara dengannya. Bagaimana? Demi kakak Joanna, Jason tidak bicara kasar. Baik. Joanna tidak berani untuk tidak mematuhi Jason. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, telepon saja aku. Jangan mengambil jalan memutar. Selesai bicara, Jason menutup telepon. Caleb yang sedang memperhatikannya segera mengalihkan pandangan. Jason meletakkan ponsel dan berkata pada Caleb, periksalah. Apa ada acara reality yang cocok untuknya? Kalau ada, segera beritahu aku. Jika membuat Joanna lebih cepat terkenal, dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Terjadi insiden di program sebelumnya, jadi tidak ada program yang mau menerimanya.
Selain itu, semua orang menghindarinya karena trik kotor yang dia lakukan pada LM. Kesempatan yang begitu bagus tapi semuanya dirusak olehnya. Jason menelpon kakak Joanna. Halo. Orang di telepon bersuara serak. Kenapa dengan suaramu? Jason masih khawatir. Aku tidak tidur nyenyak. Suara pria itu terasa seperti kaca buram yang membuat orang merasa tidak nyaman. Aku ingin membicarakan masalah Joanna. Jason terlalu malas untuk bertanya lagi. Pria itu terdiam lama sebelum bertanya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku dengar kamu mengambil gaun pengantin yang kamu berikan padanya. Apa kamu tahu betapa sedihnya dia? Aku akan memberinya kompensasi terbesar untuk masalah ini, jawab Jason. Jason, apa kamu selalu seperti ini? Kamu sama sekali tidak mengerti apa rasanya saat barang yang paling kamu sukai digantikan dengan barang yang tidak kamu sukai. Kamu hanya peduli pada perasaanmu sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Suara pria itu penuh sarkasme. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Apa Joanna selalu seperti ini? Jason bertanya padanya. Apa maksudmu? Nada bicara pria itu tiba-tiba dipenuhi ketidaksenangan. Jason bertanya dengan dingin. Kamu tahu persis apa yang aku maksud. Kenapa dia masih tidak mau minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan di program? Memangnya itu salahnya? Pria itu balik bertanya pada Jason. Kamu jelas-jelas tahu adikku menyukaimu. Tapi di dalam program itu, kamu malah sengaja membuat orang lain berspekulasi kamu menjadi pasangan dengan orang lain. Kamu juga bukannya tidak melihat apa yang dia unggah di Instagram. Kamu sengaja menampar wajahnya, mempermalukannya. Jason bersandar di kursi dan bertanya dengan tenang. Aku tidak mengatakan dia bisa pura-pura menjadi pasangan denganku. Lalu, saat kamu menggunakan adikku untuk menolak pernikahan dengan mengatakan dia adalah cinta pertamamu, kenapa kamu tidak memikirkan apa yang dia pikirkan? Dia adalah wanita dan bisa tertarik pada seseorang. Apa ini salahnya? Pria itu bertanya dengan tegas. Soal cinta pertama ini, apa adikmu yang memberitahumu? Jason mencibir. Mendengar perkataanmu, kamu tidak mau mengakui soal cinta pertama ini kan? Kamu berjanji padaku akan bersikap baik padanya hanya demi memanfaatkannya. Selesai memanfaatkannya, kamu bisa membuangnya seperti sampah. Jason, apa kamu tidak merasa bersalah atas semua yang sudah aku lakukan untukmu? Pria itu bertanya dengan kecewa. Apa kamu tidak tahu bagaimana aku memperlakukan adikmu? Apa aku perlu memanfaatkannya? Jason bertanya dengan suara dingin. Kalau tidak ada Joanna, dia dan Yasmin tidak akan menjadi seperti ini. Demi masa depan Joanna, meskipun Yasmin salah paham, dia tidak akan menceritakan semuanya. Jason, adikku mengatakan padaku kalau dia sudah tertarik padamu sejak lama. Semua ini salahmu. Apa kamu tidak akan bertanggung jawab? Suara pria itu dingin dan paranoid. Maksudmu, aku berjanji menjaganya dan masih salah? Suara dingin Jason dipenuhi dengan sarkasme. Kamu lebih tahu dariku siapa yang menyebabkan kejadian ini. Setelah pria itu selesai berbicara, dia menutup telepon. Jason memegang ponsel dan menatap layar laptop dengan mata menyipit. Tampaknya hal ini belum bisa dibicarakan baik-baik.
Oke kakak semuanya, sekian dulu untuk hari ini. Insya Allah saya sambung besok ya. Dan ceritanya di sini Jason dan kakaknya Joanna sepertinya ada apa ya. Saya sendiri belum sampai di masalah yang ini ya ceritanya. Dan saya sendiri tidak tahu apa masalah dari keduanya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.